untuk memenuhi nilai pada mata kuliah kebijakan pemerintah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dalam melaksanakan kebijakan ada 3 indikator atau 3 aspek, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, formulasi sendiri adalah sebuah proses awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Jadi, langkah awal yang dilakukan pemerintah itu apa, siapa, atau bagaimana untuk mengatasi masalah itu. Kemudian implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibahas sebelumnya. Terakhir, evaluasi. Evaluasi kebijakan adalah yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Langsung saja ke pembahasan. Jadi, saya menjelaskan dulu awal mula kenapa program vaksinasi ini dibuat. Nah, dunia dihebohkan pada akhir tahun 2019 ketika suatu pandemi atau wabah COVID-19 diumumkan dan kemudian masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Nah, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat untuk mencari solusi akan masalah tersebut. Dalam penanganan pandemi, pemerintah melakukan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dengan pembatasan mobilitas, kampanye 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang terpapar virus tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia meluncurkan program vaksinasi massal. Nah, kebijakan vaksinasi ini diambil pemerintah karena dinilai sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan kekebalan masyarakat, meminimalisir penyebaran COVID-19, serta memulihkan perekonomian akibat pandemi. Selanjutnya, pada tahap implementasi atau pelaksanaan kebijakan, Presiden Joko Widodo adalah orang pertama yang menerima vaksin tersebut, dan program vaksinasi nasional dimulai pada 13 Januari 2021. Dalam program ini, pemerintah menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 diberikan secara gratis kepada seluruh warga negara. Kemudian pemerintah telah merancang setidaknya ada 4 kelompok prioritas vaksinasi COVID-19, yaitu tenaga kesehatan, tugas layanan publik, lansia, atau kelompok rentan. Pemerintah juga memprioritaskan provinsi tertentu berdasarkan tingkat risiko penularan COVID-19. Nah, dalam melaksanakan upaya untuk memerangi penyebaran COVID-19 ini, pemerintah membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi ini dirancang untuk melacak aktivitas masyarakat di fasilitas umum. Hanya mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi tahap pertama dan kedua yang diizinkan masuk ke fasilitas umum. Sebagai contoh, pelaksanaan proses belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan secara online bisa menjadi offline. Nah, pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka ini bisa dilaksanakan dengan beberapa prasyarat yang harus dilakukan, yaitu siswa harus divaksinasi, persetujuan orang tua, serta persiapan dan kebutuhan terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya, hambatan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Sebagian besar masyarakat mendukung program vaksinasi COVID ini, namun tidak sedikit juga yang meragukan efektivitas dan khasiat vaksin COVID-19. Hal ini didasari karena kecemasan masyarakat terhadap efek samping dari vaksin. Dan terakhir adalah evaluasi. Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 sejauh ini sangat baik dan tepat sasaran. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa distribusi dari vaksin tidak dilakukan secara merata. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Kemudian banyak orang yang takut dengan efek samping vaksinasi. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi mereka tentang manfaat vaksin terlebih dahulu. COVID-19 masih dapat menginfeksi orang yang telah divaksinasi, sehingga yang telah divaksinasi perlu berhati-hati dan tetap mengikuti protokol kesehatan 3M, berolahraga serta menjaga pola hidup sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa, bye-bye.